bangunan pondok pesantren. Diduga sejumlah santri juga masih terjebak di bawah reruntuhan hingga saat ini. Dari keterangan salah satu santri pondok pesantren Al-Qazini, bangunan ini ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Bangunan yang ambruk juga disebut sebagai bangunan yang kondisinya baru dan memiliki 3 lantai. Untuk kejadian itu lagi ada kegiatan sholat asar. Oke, kemudian bangunan yang ambruk ini biasanya digunakan untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan sholat, untuk kegiatan mengajar dan mengaji. Masih dalam evakuasi yang masih terjepit di dalam. Kalau yang sudah diselamatkan ratusan, untuk kepastiannya masih didata sama santri-santri yang aktif, pengurus-pengurus santri itu. Untuk masalahnya bangunan baru. Proses evakuasi terhadap korban bangunan ambruk ini terus dilakukan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung datang dan melihat proses evakuasi. Emil di sini memastikan bahwa proses evakuasi tidak berhenti sampai seluruh korban diselamatkan. Pemprov Jawa Timur juga telah mengirimkan sejumlah logistik untuk membantu proses evakuasi. Pastikan ada yang teriak-teriak di dalam, itu yang harus kita pastikan. Makanan, minuman terutama, dan oksigen ini sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa segera kita berikan kepada anak tersebut dalam bentuk can supaya kesulitan bernapas bisa diatasi. Mohon geser ada. Ya. Pak, ada bantuan alat berat? Ibu Gubernur sudah mengkomando suplai logistik juga ke lapangan, lampu supaya ini malam bisa segera pelaksanaan tetap lancar, dan juga dapur umum untuk memastikan semua operasional ini terdukung secara logistik. Berarti evakuasi akan dilakukan malam hari, Pak? Nggak berhenti sampai selamat, ya. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abbas menyebut total hingga kini tercatat 83 korban, baik yang dievakuasi oleh tim maupun yang evakuasi mandiri dan tersebar di sejumlah rumah sakit. Ini data kami awal sampai dengan pukul 19.00 atau jam 7 malam tadi, ada sebanyak 79 korban, ya, di mana 79 korban ini dirawat di RSUD Sidoarjo sebanyak 34 korban, dan 45 korban dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar. Nah, untuk korban yang di Rumah Sakit Siti Hajar ini ada 1 korban yang meninggal dunia, jadi 44-nya dalam kondisi luka, artinya mengalami luka, baik luka berat, sedang maupun ringan. Kemudian data terbaru yang kami peroleh, ada kurang lebih 4 korban lagi yang berhasil dievakuasi, diselamatkan oleh personil gabungan, petugas gabungan yang ada, yang saat ini berada di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Jadi secara keseluruhan ada kurang lebih 83 korban. Puluhan santri korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qazini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Sejumlah orang tua santri berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo pada Senin malam. Terdapat 35 korban yang kini menjalani perawatan, baik itu karena luka ringan maupun luka berat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Mahendra Tri dari RSUD Sidoarjo untuk mengetahui seperti apa proses daripada penyembuhan korban Musola Ponpes Al-Qazini Sidoarjo yang ambruk sejak sore tadi. Selamat malam Mahendra, seperti apa situasi di tempat Anda melaporkan, penyembuhan ataupun penanganan dari pihak rumah sakit terhadap korban ini sejauh apa? Ya, Valen dan saudara, bahwa saat ini saya melaporkan dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo bahwa di rumah sakit ini sendiri sejak tadi sore ini menerima sedikitnya ada 45 korban dari runtuhnya atau ambruknya pondok pesantren Al-Qazini, di mana memang dari 45 korban ini sendiri, 1 diantaranya yaitu atas nama Maulana Alfian Ibrahim,
berusia 13 tahun ini dinyatakan meninggal dunia dan malam tadi ataupun sekitar pukul 9 malam tadi telah dibawa oleh ambulan untuk segera dimakamkan ke daerah asal orang tuanya yaitu di Bangkalan, Madura. Sementara itu hingga saat ini ataupun data terakhir dari pihak rumah sakit yang kami dapatkan hingga pukul 9 malam tadi sebanyak 24 korban yang mengalami luka ringan ini telah dipulangkan atau diizinkan pulang dan dijemput oleh pihak keluarga untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara ada sedikitnya 9 korban lainnya yang masih mengalami luka dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Siti Hajar ini sendiri. Dari 9 korban yang menjalani rawat inap ini, 4 diantaranya dijadwalkan besok akan menjalani operasi tulang karena memang 4 korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Hajar ini mengalami patah tulang begitu. Sementara itu ada 2 korban lainnya yang dalam kondisi kritis, namun 1 diantaranya akan dirujuk ke rumah sakit lainnya yang memiliki fasilitas lebih lengkap karena korban ini mengalami kendala di sarafnya begitu. Ya. Oke, saya konfirmasi kembali, berarti Anda saat ini berada di Rumah Sakit Siti Hajar yang mana memang di sini itu sudah bisa dikatakan bahwa 44 korban luka dipulangkan, kemudian 9 korban lain masih dalam perawatan, 4 diantaranya nanti akan dilakukan operasi tulang dan 1 orang meninggal dunia yang kemudian sudah dibawa ke Bangkalan, Madura. Begitu untuk dimakamkan? Ya, memang untuk total korban dari kejadian ini yang dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar ini awalnya memang 45 korban dan 1 diantaranya meninggal dunia. Sementara 24 data terakhir yang kami terima ini sekitar pukul 9 tadi ada 24 korban yang mengalami luka ringan dan telah diizinkan ataupun dipulangkan ke daerah asalnya, sementara 9 korban lainnya ini masih menjalani rawat inap dan 4 diantaranya akan dijadwalkan menjalani operasi tulang karena mengalami patah tulang. Ya, begitu. Boleh. Oke, selain Rumah Sakit Siti Hajar, apakah ada rumah sakit lainnya juga yang menjadi tempat penyembuhan daripada korban peristiwa ini? Ya, memang untuk rujukan ataupun korban yang mengalami luka ini sendiri ada 3 rumah sakit di Sidoarjo yang menjadi tempat rujukan bagi para korban ini sendiri. Selain di Rumah Sakit Siti Hajar, juga ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan juga di Rumah Sakit Delta Surya, di mana untuk di Rumah Sakit RSUD Sidoarjo sendiri sedikitnya ada sekitar 34 korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan ada sekitar 4 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Ya, Valen. Ya, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa penanganan yang kemudian sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Karena kita tahu bahwa ini memang terjadi secara mendadak dan tadi Anda juga menyampaikan bahwa untuk luka yang berat itu harus dilakukan operasi tulang dan untuk saat ini sambil menunggu korban selanjutnya yang kemudian akan bertahap dipulangkan begitu ya. Apa penanganan yang sudah diterima oleh para korban, Mahendra? Ya, memang untuk di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri ini ada sedikitnya 9 korban yang harus menjalani rawat inap dan 4 diantaranya dijadwalkan besok akan menjalani operasi tulang. Untuk pasien yang telah dipulangkan sebanyak 24 pasien ini hanya mengalami luka ringan seperti mengalami pusing dan juga luka di bagian kepala dan juga tangan, namun berhasil menyelamatkan diri saat kejadian. Sementara untuk 9 korban yang harus menjalani rawat inap sendiri ini, penanganan terus dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Siti Hajar untuk memastikan kondisi ke-9 korban ini sudah dalam kondisi sehat dan terus membaik. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Mahendra Tri Ginanjar, langsung dari Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih, Mahendra. Breaking News Kompas TV masih akan kembali. Usai jeda, tetaplah bersama kami.